komputer untuk membuat dan memodifikasi struktur objek database. Kategorinya di sini ada create, alter, drop, choose, comment, dan rename. Create untuk membentuk basis data, tabel atau indeks. Drop untuk mengubah struktur tabel. Alter untuk menghapus basis data, tabel atau indeks. Truncate untuk menghapus semua dari record, termasuk semua space yang dialokasikan untuk semua record yang dihapus. Comment untuk menambahkan komentar ke kamus data. Rename, perintah ini digunakan untuk mengganti nama objek yang telah ada di database. Fungsi DDL adalah untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. DML adalah panjangan dari Manipulation Language, perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi data pada suatu tabel. Kategorinya ada insert, update, delete, loop, call, dan explain claim. Insert untuk memasukkan data ke dalam tabel. Update untuk memperbaharui data yang ada. Delete untuk menghapus record dari tabel database. Loop, tabel control konferensi. Call untuk memanggil subprogram PL atau SQL atau Java. Explain claim menjelaskan jalur akses ke data. Nah, di sini juga ada fungsinya. Fungsi DML merupakan bahasa pemrograman yang mampu menambah, menghapus, dan mengubah basis data, yaitu mengubah informasi menjadi sesuatu yang dapat kita baca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai database. Apakah itu database? Database adalah sekumpulan data yang disimpan dan disusun menggunakan suatu sistem tertentu. Berbagai data yang tersimpan di dalamnya saling berhubungan satu sama lain, dan pengguna bisa mengelolanya dengan mudah. Database atau basis data ini digunakan untuk website dan aplikasi yang memiliki banyak data dan pengguna. Contohnya seperti mengelola sebuah website perguruan tinggi. Dalam website tersebut tentunya akan ada banyak data yang harus dikelola, mulai dari data mahasiswa, dosen, staf, mata kuliah, penelitian, jurnal, dan lain-lain. Jika tidak menggunakan database, maka data-data yang disimpan akan tersimpan saja di perangkat yang digunakan. Manfaat database itu sendiri adalah untuk membantu mengelola data-data yang lebih terstruktur. Di samping itu, manfaat database adalah bisa mengatur file-file yang ada menurut klasifikasinya masing-masing dan menentukan hak akses bagi seseorang yang ingin melihatnya. Adapun 5 komponen database adalah data, head word, sistem operasi, DBMS dan database access language. Data tersebut merupakan file yang memuat berbagai informasi melalui log, gambar, file, video, teks, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar komputer mudah mengenali data-data ini ketika ada pengguna yang ingin mengaksesnya. Headword adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk memanajemenkan sebuah sistem yang berlangsung pada komputer. Database Management System atau DBMS adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk mengelola sebuah database. Dari pengertiannya, database dari DBMS mempermudah proses input dan update data untuk memasukkannya ke dalam database. DBMS untuk website biasanya menggunakan MySQL dan MariaDB. Database Access Language adalah bahasa yang berguna untuk menuliskan perintah dalam pengelolaan database, sehingga seseorang bisa menambahkan, mengupdate, dan mengakses data yang ada di dalam database. Adapun fungsi database itu sendiri adalah untuk menyimpan dan mengelola data agar pengguna mudah mengaksesnya. Fungsi penyimpanan database adalah menghindari duplikat data, mempermudah identifikasi data, mengontrol data secara terpusat, mudah diakses, multi-user, menjaga keamanan data, dan menghemat biaya. Penyimpanan database dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara online dan offline.
Relational database adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. WordPress, Google, YouTube, Facebook, Joomla, PHPBB, Drupal, dan Modex menggunakan sistem ini untuk memanajemenkan data relasional mereka. Jika penyimpanan data yang penggunanya paling banyak, jika ingin membuat website database ini juga termasuk, terutama dalam platform CMS seperti WordPress. Baiklah teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu daripada ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Adapun bagian-bagian daripada ERD yaitu entitas atau entity. Entitas adalah objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya dalam dunia nyata. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship tersebut. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih garis yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ERD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ERD sederhana mengenai ERD dosen. Di sini terdapat entitas yaitu dosen, di mana dosen memiliki dua atribut yaitu NIP dosen dan nama dosen. Di sini yang sebagai primary key adalah NIP dosen. Selanjutnya ada mengajar. Mengajar adalah sebuah relasi yang dimana hubungan yang terjadi antara dosen dan mata kuliah. Selanjutnya di sini ada mata kuliah sebagai entitas, dan balik lagi di mata kuliah ada dua atribut yaitu kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Di sini yang sebagai kode mata kuliah adalah di sini yang sebagai primary key adalah kode mata kuliah. Di sini ada tabel relasi daripada ERD dosen. Di sini ada NIP, di tabel dosen ada NIP dosen, nama dosen, dan kode mata kuliah. Di tabel mata kuliah ada kode mata kuliah atau PK dan nama mata kuliah. Dan hubungan relasi antara tabel mata kuliah dan tabel dosen adalah kode mata kuliah atau PK, dan di sini ada kode mata kuliah atau PK.